Yang selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan, apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asabahu qai'un, siapa orang yang muntah, satu muntah, au ru'afun atau mimisan, au qalasun atau keluar reha. Begitu, reha, dahak, au madhyun atau keluar madhi. Falyansarif, maka dia harus keluar. Ini diceritakan lagi sholat. Falyansarif, maka dia harus keluar dari sholatnya. Falyatawaddo, keluar untuk apa? Untuk wudu. Bismillah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutin. Terakhir tadi nanya sama Ihsan, sekarang yang ke-6 dari bab nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid darin amin. La anqal qala al-mu'allif wa an Talq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala rajul masastu dhakari aw qala ar-rajul yamassu dhakarahu fi shalah alayhi al-wudu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsan min hadis Busrah. Hadis yang selanjutnya dari bab nawaqidul wudu, bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Talqin bin Ali. Sayyidina Talqin bin Ali bin Talqin. Jadi ini bukan Sayyidina Alinya mantu Rasulullah SAW, tapi Sayyidina Talqin bin Ali ibn Talqin. Beliau meriwayatkan gala rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan masastu dzakari. Aw gala rajul yamassu dzakarahu fi shalah. Katanya ini laki-laki ngomong, saya pegang kelamin saya ketika sholat. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, a'alaihil wudu, apakah orang ini yang memegang kelaminnya ketika salat wajib wudu? Maksudnya apakah wudunya batal? Apakah wudunya batal? Maka kemudian di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan faqalan Nabi SAW la innama huwa bad'atun minka. Enggak, kata Rasul, enggak batal. Kenapa? Karena zakar bagian daripada tubuhnya. Jangan dulu ambil kesimpulan, belum selesai ini. Ya, jadi supaya ngajinya jangan setengah-setengah. Jadi ini ada seorang laki-laki bertanya, nitip pertanyaan kepada Rasulullah SAW ketika beliau lagi sholat. Ini laki-laki sahabat lagi sholat, kemudian dia pegang zakarnya, dia pegang kemaluannya. Kemudian nanya, apakah aku wajib wudhu? Maksudnya apakah sholatku batal karena wudhuku ini batal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? La, enggak batal. Kenapa? Huwa bad'atun minka, karena zakar atau kemaluan itu bagian daripada tubuh kalian. Sama dengan ketika kita megang tangan, megang muka, megang perut, megang kaki, dan yang lain sebagainya. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh 5 imam hadis. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan Ibnu Madini mengatakan huwa ahsanu min hadis Busrah. Ini lebih baik, lebih bagus daripada hadisnya Busrah. Dari hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat, khususnya ulama madhab fikih. Yang mengatakan hadis ini sahih, bisa diambil sebagai hukum hanya satu, yaitu madhabnya Imam Hanafi. Madhabnya Imam Hanafi. Adapun selain daripada madhab Imam Hanafi mengatakan hadis ini telah nasakh, telah dihapus. Kenapa? Karena hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan, ini laki-laki nanya ketika Rasulullah SAW baru saja hijrah masuk ke Madinah, artinya di awal-awal Islam. Sedangkan nanti ada hadis yang membantah hadis ini, jadi ada 2 hadis yang bertentangan. Sebetulnya nggak bertentangan, satu sama lain saling melengkapi. Nggak ada hadis saling bertentangan, nggak ada ayat Quran saling bertentangan, nggak ada. Yang ada satu sama lain saling melengkapi dan saling menjelaskan. Nah ini di awal-awal Islam ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah, ini hukumnya. Di antara 4 imam madhab yang kita ketahui hanya madhab Imam Hanafi. Sekali lagi hanya madhab Imam
Hanafi yang mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu, otomatis sholatnya juga nggak batal. Sedangkan 3 madhab lain tetap mengatakan apa nanti ada di hadis berikutnya. Jadi ini hadis yang pertama dikatakan oleh sebanyak-banyaknya para sahabat. Jadi banyak para sahabat mengatakan ini hadis sudah nasakh, sudah mansuh, sudah dihapus. Sudah mansuh, sudah terhapus. Kenapa? Karena ada hadis berikutnya yang datang di kemudian hari. Ini hadis datangnya sekali lagi di awal-awal Rasulullah SAW baru hijrah masuk ke Madinah. Apa hadis yang menasakhnya? Apa hadis yang menghapusnya? Hadis yang menghapus dilanjutkan. Wa an Basrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul Hamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidah Busrah binti Safwan. Sayyidah Busrah binti Safwan meriwayatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa orang memegang kelaminnya maka dia wajib wudu, falyatawadda, maka berwuduklah. Nah, di sini 3 ulama madhab lain selain Hanafi mengatakan memegang kelamin itu batal wudu kalau tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang nggak membatalkan wudu. Ya, kita kan megang, yang kita pegang bajunya, gamisnya atau dalemannya, maka itu nggak batal. Jadi 3 ulama selain Hanafi, selain Imam Abu Hanifah mengatakan nggak batal. Tapi Imam Abu mengatakan batal. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Jadi hadis Sayyidah Busrah binti Safwan ini dinyatakan lebih sahih kata Imam Bukhari. Imam Bukhari itu imamul hadis, a'immatul muhaddisin. Imamnya para ahli hadis mengatakan apa? Huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini nih, hadisnya Sayyidah Busrah binti Safwan ini adalah yang paling benar di dalam bab ini. Maksudnya di dalam masalah memegang alat kelamin ini yang paling benar. Kenapa? Karena hadis ini datang belakangan kata Imam Bukhari. Sebabnya adalah Sayyidah Busrah binti Safwan ini masuk Islamnya terakhiran. Dan Sayyidah Busrah binti Safwan ini hidup di tengah-tengah orang Muhajir dan Ansar. Artinya kalau hidup di tengah-tengah orang Muhajir dan Ansar, posisi ketika itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah udah lama. Jadi bukan baru. Nah, ini yang diambil oleh madhab kita, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi memegang alat kelamin dengan telapak tangan itu membatalkan wudu dengan telapak tangan. Mana yang dikatakan telapak tangan ini? Di sini dijelaskan, Allahumma shalli ala Muhammad. La yakunu illa bi batinil kaf. Wa za'amat asy-Syafi'iyyah annal ifdha la yakunu illa bi batinil kaf wa annahu la yaquddu idza massa dzakar bi dhahiri kaffihi. Jadi yang dikatakan menyentuh itu adalah dengan telapak tangan. Kalau dengan ini apa ya? Baliknya telapak tangan. Punggungnya telapak tangan itu bukan menyentuh katanya. Jadi kalau menyentuh itu dengan telapak tangan. Yang dikatakan membatalkan wudu ketika menyentuh alat kelamin adalah dengan telapak tangan. Tentunya ketika tidak ada penghalang. Kenapa? Karena ada satu hadis yang menjelaskan itu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau dari Rasulullah SAW, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi laisa dunahu hijabun wala satrun faqad wajaba 'alaihi al-wudu." Siapa orang memegang alat kelaminnya laisa dunahu hijabun wala satrun, enggak ada hijab, enggak ada penghalang dan penutup, faqad wajaba 'alaihi al-wudu, maka dia sudah wajib wudu. Jadi ini hal yang membatalkan wudu. Itulah perbedaan di antara para ulama. Tetapi yang indah di antara perbedaan para ulama itu adalah saling tenggang rasa, toleransi, enggak apa-apa. Masing-masing yang penting punya pendapat, punya dalil, punya hujjah. Yang nggak boleh itu beda pendapat tapi dengan otaknya, dengan akalnya sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau berbeda pendapat dengan dalil, dengan hujjah, ini sama-sama ada hadisnya. Dan setelahnya tenggang rasa, toleransi itu bagus. Tetapi ada satu kitab
Judulnya laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian daripada qaulnya atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian di antaranya itu ada satu di sana dimasukkan bahwa yang bukan hadisnya Rasul tetapi dinisbahkan oleh Rasul adalah itu perkataan ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Kenapa ini hadis ini perkataan ditentang bahwasanya ini bukan daripada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mafhum mukhalafah, pemahaman yang berbeda ketika kita mendengar hal ini. Kalau perbedaannya adalah rahmat, berarti persatuannya bukan rahmat. Iya. Perbedaannya rahmat, berarti kalau umatnya Rasul bersatu nggak rahmat dong. Maka dikatakan ini bukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu, laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinisbahkan perkataan ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak perkataan-perkataan yang sebetulnya diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetapi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ana Madinatul Ilm kata Rasul, wal Ali yubabuha. Aku adalah layaknya kota ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Nah, jadi ketika Sayyidina Ali mengatakan sesuatu, orang lain ngedengar sangkanya itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan utlubul ilm walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis di dalam kitab ini. Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang mengatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi itu masalah memegang kelamin. Kemudian di sini dilanjutkan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu gai'un wa ru'afun aw ghalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Yang selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasul ketiga. Ini istri ketiganya Rasul. Nah, ini dalam hadis ini beliau meriwayatkan apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asabahu gai'un," siapa orang yang muntah, satu muntah. Au ru'afun atau mimisan. Au qalasun atau keluar reha. Begitu, reha, dahak. Au madhyun atau keluar madhi. Falyansarif, maka dia harus keluar. Ini diceritakan lagi salat. Falyansarif, maka dia harus keluar dari salatnya. Falyatawadda, keluar untuk apa? Untuk wudu. Tsumma liyabni ala salatihi, kemudian langsung lanjutin lagi salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Kalau dia enggak ngomong selama hal itu tadi. Dari hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa saja yang bisa kita ambil pelajaran hukum? Ini tentunya tidak semuanya diambil oleh Imam Syafi'i ya. Semua akan kita keluarkan hukumnya. Yang pertama, orang yang ketika lagi sholat muntah, mimisan atau keluar dahak atau keluar madhi, maka sholatnya batal. Sebabnya apa? Sebab wudunya batal. Dari hadis ini. Tapi nanti ini disaring hukum oleh para imam madhab. Kita madhab Imam Syafi'i, nanti kita bahas Imam Syafi'i dari hadis ini apa yang diambil. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran secara keseluruhan. Orang lagi sholat, batal sholatnya sebab wudhunya batal. Apa yang membatalkan wudhunya? Satu, kalau dia muntah. Dua, kalau dia mimisan. Tiga, kalau dia keluar dahak. Empat, kalau dia keluar madhi. Nah kemudian sholatnya dia tadi itu tidak harus mengulang dari awal. Artinya sholatnya nggak batal. Cuma wudhunya doang yang batal. Di sini hadis ini. Selama catatannya dia belum berbicara. Jadi begitu misal lagi sholat keluar dahak. Wah keluar dahak. Dia batal wudhunya. Dia buang itu batal. Dia buang itu dahak tuh. Kemudian dia wudhu. Selesai wudhu langsung lanjutin lagi sholatnya. Andaikan tadi sudah sholat 2 rakaat, maka lanjut sholat yang ketiga selama nggak berbicara. Ini dari hadis ini. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Didhaifkan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam hadis ini yang diambil oleh Imam Syafi'i serta banyak daripada para sahabat dan banyak daripada tabi'in, hanya yang disepakati itu hanya muntah dan keluar madhi.
Adapun mimis keluar itu bukan sholatnya yang batal, sebab dia batal. Wudhu pun nggak batal sebab dia mimisan. Begitu pula dengan dahak. Dahak pun tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan sholat itu hanya muntah dan keluar madhi tadi. Tapi kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, di dalam empat kasus ini, muntah, mimisan, keluar dahak, dan keluar madhi, yang membatalkan wudhu cuma satu, keluar madhi. Selebihnya nggak membatalkan wudhu, dan yang membatalkan sholat hanya dua, keluar madhi dengan muntah. Ini yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah, adapun perkara masalah sholatnya tadi batal apa enggak, Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i itu ketika di Baghdad, qaul jadidnya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Dalam qaul qadimnya di sini dikatakan wa qadim qauli Syafi'i annahu yubni wala yafsudu salatuhu. Bahwasanya sholatnya tidak batal dan tetap qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sekali lagi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sedangkan semua qaul qadim itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Illa kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa nanti. Ada beberapa cuma beberapa qaul qadimnya Imam Syafi'i yang diambil yang masih diberlakukan, yang lebih diunggulkan daripada qaul jadid. Jadi qaul qadim dalam masalah ini kata Imam Syafi'i itu sholatnya nggak batal. Misal ada orang keluar madhi, lagi sholat baru 1 rakaat, terus keluar madhi. Dia keluar dari sholatnya, istinja, bersih-bersih, wudhu, lanjutin lagi. Posisinya sudah sholat rakaat kedua. Selama dia nggak ngomong, qaul qadim. Atau misal muntah, lagi sholat, muntah begitu, walaupun nggak dikeluarin, masih di dalam mulut. Dia keluar, buang muntahnya, kemudian wudhu, lanjutkan lagi salatnya. Ini qaul qadim. Sekali lagi kita ulangi, ini qaul qadim. Kemudian di sini dilanjutkan wa qala al-Hadawiyah wan Nasir wasy-Syafi'i fi akhir innal hadath yufsadu shalah. Sedangkan di dalam qaulnya Imam Syafi'i yang jadid, qaulnya Imam Syafi'i ketika di Mesir adalah hadath tadi itu madhi yufsidus shalah, merusak salat. Jadi kalau keluar madhi tetap salatnya batal. Ini yang kita ambil sampai sekarang. Jadi qaul qadim yang masih dipakai sampai sekarang diantaranya tuh salat maghrib waktunya. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i, salat maghrib itu yang ada di Safinah. Min ghurubi syamsi ila tulu'i syafaqil ahmad. Dari terbenamnya matahari sampai terbit mega merah. Tapi kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib sampai sholat isya itu sebentar banget. Sholat 5 rakaat itu apa? 3 rakaat sholat fardu maghrib, 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah. Bukan qabliyah, ba'diyah. Dan membaca 50 ayat Al-Quran. Udah masuk waktu sholat isya, bentar banget. Kita kalau dikasih waktu begini, ya Allah makin banyak ninggalin sholat. Makin banyak ninggalin sholat maghrib. Nah dalam masalah ini, Imam Madhab Syafi'i itu mengambil qaul qadimnya, bukan qaul jadidnya. Di antara sekian banyak qaul qadim yang ditinggalkan, tapi masih ada yang diambil. Di antaranya itu. Jadi ini masalah muntah, kemudian mimisan, kemudian lagi tadi keluar dahak, kemudian lagi madhi. Kemudian di sini dilanjutkan apa? Yang selanjutnya wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Samurah meriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami wudu? Maksudnya apakah wudu kami batal ketika kami memakan daging kambing? Apakah kami batal wudunya ketika kami makan daging kambing? Kenapa yang ditanya daging kambing batal apa kagak? Karena daging kambing itu panas sifatnya.